Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Art and Craft Movement dan Art Noveu akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, berikut anggota tim kami ada Naufal Pradana, saya James Christian, ada Bintang Putra, ada Andrian Bakri, ada Dava Azhar, ada Marvelio, ada Johannes De Brito, ada Naldo Kusindarta. Berikut adalah Art and Craft Movement. Latar belakang, Art and Craft adalah sebuah gerakan moral dan estetika. John Ruskin dan Pukin mengkritik situasi pada era Victoria, terutama dari sudut pandang moral dan estetika, yang dianggap merendahkan dan tidak pantas. Cara mengejutkan, para desainer dan pengrajin lain mendukung mereka. Salah satunya adalah William Morris. Bersama dengan desainer Philip Webb dan seniman lainnya, mereka berusaha menghasilkan produk dan kualitas terbaik untuk masyarakat. Mereka mendedikasikan diri untuk menghasilkan benda-benda fungsional dengan nilai estetika yang tinggi. Jadi, kelompok-kelompok ini memiliki ketidakpercayaan yang sama terhadap mesin dan kapitalisme industri, yang menurut mereka telah mengasingkan para pekerja dan dari kodratnya. Daripada mesin, mereka lebih percaya pada teknologi manual yang kaya memproduksi karya-karya mereka. Menurut mereka, produk yang dihasilkan oleh mesin memiliki nilai estetika yang lebih rendah dan tidak berjiwa. Namun, gerakan ini berhasil menyadarkan masyarakat akan pentingnya konsep dan fungsi desain, bukan hanya sekedar dekorasi. Di masa depan, ide-ide dan dari gerakan ini akan menginspirasi para desainer dan gerakan lainnya, termasuk Frank Lloyd Wright di Amerika serta Art Nouveau di Prancis. Ya, selanjutnya ada karakteristik arsitektur. Yang pertama ada keterlibatan tangan, yang mengedepankan keterlibatan langsung tangan perajin dan seniman dalam pembuatan karya seni dan kerajinan. Lalu yang kedua ada kualitas dan kerajinan. Fokus pada kualitas tinggi dan kerajinan tangan menentang produksi massal. Lalu yang ketiga cirinya adalah material alami. Penggunaan material alami seperti kayu dan logam untuk menjaga keaslian dan kualitas. Keempat, desain yang tradisional. Desain ini terinspirasi oleh elemen tradisional dan folkloristik dengan ornamen dan motif alam. Yang kelima, ada perlawanan terhadap industrialisasi. Muncul sebagai reaksi terhadap industrialisasi yang dianggap menghilangkan keindahan seni dan kerajinan. Lalu yang terakhir, keenam, inovasi dan ekspresi pribadi. Menghargai inovasi dan ekspresi pribadi seniman sekaligus mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selanjutnya ada dekorasi khas. Dalam periode ini terdapat dekorasi bangunan yang menghiasi, melibatkan yang pertama yaitu ornamen alam dan tumbuhan. Penggunaan ornamen yang terinspirasi oleh alam seperti motif daun, bunga, dan cabang mencerminkan kecintaan terhadap unsur-unsur alam. Lalu yang kedua terdapat geometri sederhana. Motif geometri sederhana, terutama garis-garis lurus dan bentuk besar, sering digunakan untuk memberikan kesan simetris dan estetika yang bersih. Lalu yang ketiga terdapat tekstur dan relief. Permanfaatan tekstur dan relief pada permukaan bangunan untuk menambah dimensi visual dan menekankan kerajinan tangan. Lalu keempat, kemurnian material. Penonjolan keaslian material dan menonjolkan keindahan kayu, batu, dan logam seringkali tanpa finishing yang berlebihan. Lalu yang terakhir ada kaca berwarna. Penggunaan kaca berwarna atau vitrage dengan desain abstrak atau motif alam untuk menambahkan elemen artistik dan memanfaatkan cahaya alam. Berikut adalah contoh foto-fotonya di kanan. Oke, berikut adalah contoh perkembangan seni dan patung di Art and Craft Movement. Art and Craft Movement mempengaruhi berbagai bidang seni termasuk seni rupa dan patung. Berikut beberapa contoh perkembangan seni dan patung dalam gerakan ini. Yang pertama, seni rupa. Seniman seperti William Morris, pendiri gerakan ini, dikenal karena desain tekstil dan motif-motif seni terapan. Karyanya mencakup kain tenunan, taplak meja, dan hiasan dinding dengan motif yang terinspirasi oleh alam dan tradisi. Kedua, Art and Craft Tiles. Seni dan kerajinan gerakan ini tercermin dalam perkembangan ubin seni dan kerajinan yang didekorasi dengan motif-motif artistik. Ubin ini sering digunakan untuk lantai atau dinding sebagai elemen dekoratif. Yang ketiga, gerakan Kelmscott.
William Morris juga terlibat dalam gerakan Kelmscott yang fokus pada seni buku dan ilustrasi. Desainnya menggabungkan tipografi yang indah, ilustrasi tangan, dan dekorasi halaman untuk menciptakan buku-buku yang artistik dan indah secara visual. Keempat, gerakan Glasgow Style. Gerakan ini berada di Skotlandia, dipelopori oleh seniman seperti Charles Rennie, Max Tosh, mengeksplorasi seni dan desain dalam konteks arsitektur, furniture, dan seni terapan. Karya-karya mereka menampilkan garis-garis geometris, motif bunga, dan bentuk-bentuk organik. Yang kelima, seni patung. Seni patung dalam art and craft movement seringkali mengekspresikan nilai-nilai gerakan tersebut melalui pemanfaatan material alami seperti kayu, batu, dan logam. Bentuk-bentuk organik dan motif alam menjadi tema yang sangat umum. Selanjutnya contoh furniture. Yang pertama ada namanya Morris Chair. Itu merupakan kursi yang dirancang oleh William Morris. Kursi ini menonjolkan kerangka kayu yang tampil alami serta jok dan bantal dengan motif seni dan kerajinan. Kursi ini mencerminkan penekanan pada kualitas kerajinan tangan dan desain yang sederhana. Lalu yang kedua itu meja dan kursi Stickley. Gustav Stickley, seorang perajin furnitur terkenal dari Amerika Serikat, menciptakan desain furnitur yang sederhana dan fungsional. Meja dan kursinya sering menggunakan kayu solid dengan desain yang menekankan garis lurus dan simpel. Lalu yang ketiga, kabinet Mackintosh. Desainernya Charles Rennie Mackintosh, seorang seniman dan arsitek dari gerakan Glasgow, terkenal dengan desain furniturnya yang inovatif. Kabinet ini sering menampilkan bentuk-bentuk geometris, motif bunga, dan elemen dekoratif organik. Lalu yang keempat ada dresser dan sideboard art and craft. Furnitur penyimpanan seperti dresser dan sideboard sering dihasilkan dengan desain yang sederhana dan fungsional, mempertahankan keaslian material dan kerajinan tangan. Lalu yang terakhir ada lampu Tiffany. Lampu ini meskipun lebih dikenal dengan karyanya di bidang lampu, Louis Comfort Tiffany dapat dianggap sebagai bagian dari semangat gerakan seni dan kerajinan. Lampu Tiffany ini menggunakan kaca berwarna dan motif alam, memberikan sentuhan artistik pada furnitur dan ruangan. Selanjutnya Art Nouveau. Latar belakang dari Art Nouveau muncul pada akhir abad 19 sebagai reaksi terhadap industrialisasi dan estetika mesin. Gerakan ini menggabungkan seni, arsitektur, dan desain dengan inspirasi dari bentuk organik alam. Dengan pengaruh seni sebelumnya dan teknologi seni grafis, Art Nouveau menekankan keunikan, keindahan, dan meresapnya desain ke dalam lingkungan hidup. Meskipun berlangsung sekitar tahun 1890 sampai 1910, pengaruhnya masih terasa dalam seni dan desain kontemporer. Art Nouveau muncul akhir pada abad ke-19 sebagai reaksi terhadap industrialisasi, menggabungkan seni dan desain dengan inspirasi bentuk organik alam. Beton pada keunikan dan keindahan, gerakan ini menekankan pengaruhnya pada seni, arsitektur, dan desain interior, meresap ke seluruh lingkungan hidup meskipun berlangsung sekitar 1890 sampai 1910. Warisan Art Nouveau masih terasa dalam seni dan desain kontemporer. Selanjutnya adalah karakteristik arsitektur. Karakteristik arsitektur ini ada 4. Yang pertama adalah bentuk organik. Desain yang terinspirasi dari bentuk organik alam seperti tanaman, bunga, dan organ-organ. Lalu juga menggunakan garis lengkung untuk meniru kelembutan dan aliran alaminya. Yang kedua adalah ornamentasi yang elaboratif. Yang pertama adalah detail ornamen yang sangat rumit dan dekoratif, seringkali menggabungkan elemen-elemen seperti flora dan fauna. Lalu ada menggunakan hiasan seperti kaca patri lalu kaca mosaik dan logam untuk menambahkan keindahan dan keunikan. Selanjutnya adalah material. Yang pertama adalah eksperimentasi dengan material-material baru seperti logam, kaca, keramik untuk menciptakan efek visual yang menarik. Selanjutnya adalah menggunakan material
dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, menciptakan tekstur dan efek visual yang unik. Selanjutnya adalah garis-garis asimetris, menekankan pada garis-garis simetris kepada simetri, menciptakan tampilan yang lebih organik dan alamiah, serta menggunakan garis-garis melengkung yang mengalir bebas dan menghindari sudut-sudut yang tajam. Selanjutnya adalah dekorasi yang khas, ada 5. Yang pertama adalah menggunakan motif flora dan fauna, biasanya menggunakan motif tanaman dan bunga sebagai elemen utama. Selanjutnya adalah ornamen, menggunakan dekorasi yang rumit dengan kaca patri, mozaik, dan ukiran kayu. Selanjutnya adalah kaca berpola, menggunakan kaca yang berpola dengan desain yang artistik untuk menambah estetika. Selanjutnya adalah curlicus dan spiral, menggunakan garis-garis melengkung dan spiral untuk menciptakan gerakan dan keanggunan. Selanjutnya adalah kombinasi material, bereksperimen dengan material seperti logam, kaca, dan batu alam. Oke, berikutnya adalah contoh perkembangan seni dan patung di Art Nouveau. Seni grafis Alphonse Mucha merupakan seorang seniman grafis asal Ceko, terkenal dengan karyanya yang menciptakan poster dan ilustrasi dengan gaya Art Nouveau. Karyanya seperti Job dan Sarah Bernhardt menampilkan garis-garis organik dan dekorasi flora yang khas. Arsitektur Art Nouveau, Hector Guimard adalah seorang arsitek Prancis yang terkenal dengan desain yang ikonik untuk stasiun kereta api Paris Metro, khususnya pintu masuk atau Entrée du Métropolitain. Desainnya yang melengkung, mengandung ornamen organik, dan terinspirasi oleh bentuk alam. Laliki Glass. René Laliki adalah perajin kaca terkenal dalam gaya Art Nouveau. Karyanya seperti vas dan perhiasan kaca menampilkan motif-motif tanaman, burung, dan makhluk organik lainnya dengan teknik kaca berpola yang rumit. Louis Comfort Tiffany merupakan seorang pengrajin kaca Amerika, menciptakan lampu Tiffany yang terkenal dengan kaca berpola dan warna-warna alami yang terinspirasi oleh alam. Karyanya menunjukkan sentuhan Art Nouveau dalam desain. Berikut adalah contoh-contoh perkembangan seni dan patung dalam Art Nouveau. Yang pertama ada Job by Alphonse Mucha, René Laliki, Entrée du Métropolitain, dan lampu Tiffany. Nah, berikut adalah contoh furnitur. Yang pertama, meja dan kursi Victor Harta. Victor Harta, seorang arsitek Art Nouveau terkenal asal Belgia, menciptakan furnitur dengan desain yang melibatkan garis-garis melengkung dan ornamen organik. Kursi dan meja dengan punggung berbentuk lentur dan kaki yang meliuk adalah contoh desain khas Horta. Yang kedua, kabinet Nancy oleh Émile Gall. Émile Gall, seorang pengrajin kayu dan kaca Prancis, menciptakan kabinet dengan hiasan yang rumit. Kabinet Nancy menampilkan ukiran tangan yang indah dengan motif bunga dan tumbuhan, serta kaca berpola dengan desain Art Nouveau. Ketiga, kursi Jugendstil. Gaya Jugendstil di Jerman dan Australia merupakan varian Art Nouveau. Kursi Jugendstil seringkali memiliki struktur yang inovatif dengan punggung kursi yang meliuk dan kaki yang bergaya organik. Nah, berikut adalah contoh furnitur dari beberapa desainer. Yang pertama ada Table and Chair by Victor Horta. Yang kedua ada kursi Jugendstil. Yang ketiga ada kabinet Nancy.
Perbedaan art and craft movement muncul pada akhir abad ke-19, menekankan keterlibatan tangan, material alami, dan nilai fungsionalitas dalam seni dan kerajinan. Memprotes industrialisasi, gerakan ini menghargai keaslian dan desain yang terinspirasi oleh tradisi. Sebaliknya, Art Nouveau muncul pada awal abad ke-20, menonjolkan garis-garis organik, motif tumbuhan, dan warna hidup untuk menciptakan desain yang futuristik dan eksentrik dengan mengutamakan ekspresi pribadi, modernitas, dan estetika yang holistik. Art Nouveau bersifat lebih bebas dan inovatif, sementara art and craft movement mempertahankan nilai-nilai tradisional dan keterlibatan manusia dengan alam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.